Pemirsa Satuan Polisi Pamong Praja membubarkan ratusan pengunjung warung kopi di Mojokerto, Jawa Timur. Pembubaran berlangsung alot lantaran seorang ASN marah ke petugas. Salah satu pengunjung yang diketahui merupakan aparatur sipil negara menolak dibubarkan saat mengunjungi sebuah warung kopi di kawasan Kedung Sari, Kota Mojokerto. ASN dari Badan Pertanahan Nasional ini menolak meninggalkan kafe karena berdalih belum selesai makan. Meski demikian, petugas tetap meminta seluruh pengunjung untuk meninggalkan lokasi karena dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sejumlah pengunjung tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak. Satpol PP mengaku telah melayangkan surat peringatan sebelumnya, namun tidak diindahkan pemilik warung kopi. Pengaduan dari masyarakat bahwa Mojopahit Cafe itu melebihi kapasitas dan banyak melanggar protokol kesehatan. Makanya hari ini kita sidak sana. Itu aduan itu beberapa kali kita pantau dulu. Akhirnya malam ini kita bertindak untuk menutup sementara. Petugas kemudian menutup warung kopi ini untuk sementara. Petugas menyegel kafe ini dengan memasang garis untuk memastikan kafe tidak beroperasi sebelum memenuhi persyaratan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan wali kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 juta bahan baku vaksin virus corona tiba di Indonesia hari ini. Bahan baku vaksin berasal dari perusahaan Cina Sinovac. 6 juta bulk atau bahan baku vaksin virus corona produksi Sinovac yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta siang tadi nantinya mesti diolah kembali melalui fasilitas Bio Farma. Kiriman ini merupakan tahap ke-8 yang tiba di tanah air. Sehingga total sudah 59,5 juta bahan baku vaksin yang diterima Indonesia dari rencana 140 juta yang akan dikirim oleh Sinovac tahun ini. Nantinya setelah diolah oleh Bio Farma, vaksin akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dari Sinovac adalah 59,5 juta bulk vaksin. Atau kalau sudah dikonversi menjadi dosis, akan jadi sekitar 46 sampai 47 juta dosis. Dan sampai sekarang sudah ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk, yang sudah kita terima dari Bio Farma dan sudah kita distribusikan ke seluruh daerah. Diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa menerima tambahan sekitar 20-an juta dosis lagi hasil produksi dari Bio Farma atas kedatangan bulk vaksin ini. Pemirsa, mendekati hari Lebaran, pusat perbelanjaan Tanah Abang Jakarta mulai dipadati pengunjung. Petugas Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Meski masih dalam situasi pandemi, Pasar Tanah Abang tetap menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat yang hendak berbelanja bahan tekstil dan baju lebaran. Banyak warga yang datang dari luar kota untuk berbelanja di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Satpol PP DKI Jakarta menggelar razia protokol kesehatan di beberapa titik di Pasar Tanah Abang. Hasilnya petugas masih menemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Pelanggaran yang tidak memenuhi protokol kesehatan, ya secara khusus kayak yang kita lakukan optimasi ini, operasi tertib masker, yaitu sanksinya 2, sanksi administrasi sama sanksi sosial. Sanksi sosial itu ya membersihkan fasilitas umum, yaitu kayak pembersihan sampah sama administrasi. Administrasi ini langsung di transfer langsung ke BPKD sebesar 250. Petugas pun meminta pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, warga kurang mampu di Blitar, Jawa Timur menyerbu pakaian gratis yang disediakan relawan. Setiap orang hanya boleh mengambil 2 potong pakaian. Aksi sosial ini pun disambut antusias warga. Inilah suasana pembagian pakaian baru dan bekas yang digagas relawan sosial di Jalan Sudanko Supriyadi, Kota Blitar, Jawa Timur.
Warga berebut memilih pakaian gratis, syaratnya setiap warga diperbolehkan mengambil 2 potong pakaian. Meski dibatasi, aksi sosial ini mendapat respon positif. Kurang satu lagi nggak mengambil. Gimana Bu dengan tanggapannya seperti apa adanya sih, Bu? baju gratis ini? Sangat baik sekali, bisa membantu orang-orang yang mau ke lebaran dapat baju paling nggak ganti. Aksi sosial ini digagas relawan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Blitar. Mereka sengaja mengisi waktu dengan berbagi pada warga yang membutuhkan. Ingin menyelenggarakan kegiatan yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat dan untuk warga sekitar yang membutuhkan, terutama pada masa pandemi ini. Orang-orang pasti ekonominya akan berkurang, karena itu kita menyediakan pakaian bekas yang layak pakai, bahkan ada yang baru, tujuannya agar orang-orang yang membutuhkan itu tidak perlu membeli pakaian yang mahal untuk keluarganya, anaknya, istrinya, ataupun dirinya sendiri, seperti itu. Meski diserbu warga, pembagian pakaian menerapkan protokol kesehatan mengingat masih dalam kondisi pandemi corona. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki usia ke-5 tahun, Kartini Perindo terus bergerak memperkuat struktur agar bisa tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, selama 5 tahun berdiri, Kartini Perindo konsisten dengan berbagai program yang membangun kemandirian perempuan dan kegiatan sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kartini Perindo peringati hari jadinya yang ke-5 untuk berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia. Kartini Perindo terus berupaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Di hari ulang tahunnya yang ke-5, Kartini Perindo diajak untuk terus berkarya dan berbuat untuk kemandirian perempuan Indonesia dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang mana dalam 5 tahun ini kami sudah melakukan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, untuk kesejahteraan masyarakat juga. Jadi kita melakukan bimbingan, melakukan penyuluhan, juga melakukan pembelajaran kepada perempuan dan anak-anak juga untuk melengkapi mereka untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Selain menggelar webinar dan pemotongan tumpeng, di hari jadinya yang ke-5, Kartini Perindo juga menyalurkan bantuan untuk 5 panti asuhan di Jakarta. Bantuan diserahkan langsung Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo ke Panti Asuhan Muslimin Kramat Senen, Yayasan Vincentius Putra Kenari Senen, Yayasan Hati Suci Kampung Bali Tanah Abang, Yayasan Asuhan Nurul Iman Menteng Atas, dan Panti Yatim Indonesia Ciranjang Kebayoran Baru. Bagi wanita-wanita seluruh Indonesia, dimanapun berada, kami berharap kita semua menjadi kuat. Apalagi sekarang kondisi kita memang belum normal. Khususnya bagi kaum perempuan, kita ini bukannya harus berdiam diri, tapi kita harus banyak menimbulkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk bisa membantu keluarga. 5 tahun terjun langsung di tengah masyarakat Indonesia, Kartini Perindo berkomitmen untuk terus mengedukasi wanita Indonesia agar dapat berperan dan berbuat untuk bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan paling lambat 11 September 2021. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda.